berhentilah sejenak dari apapun yang sedang kamu lakukan. Ya, kamu, aku menyela harimu dengan sengaja. Ini bukan kebetulan. Ini bukan suatu kebetulan semata. Aku meletakkan pesan ini di hadapanmu karena ada sesuatu yang mendesak untuk aku sampaikan, dan ini tidak bisa menunggu. Aku butuh perhatianmu sepenuhnya, karena saat ini telah dituliskan dalam kisahmu bahkan sebelum kamu menghirup napas pertamamu. Ini bukan sekadar kata-kata biasa. Ini adalah pertemuan ilahi. Aku sedang berbicara langsung kepadamu, dan setiap kata yang akan kamu dengar ditujukan bagi rohmu. Kamu telah meminta sebuah tanda kepadaku, dan inilah dia. Kamu bertanya-tanya, apakah aku mendengarmu? Apakah aku melihatmu? Apakah aku masih berjalan bersamamu? Dan kini aku katakan kepadamu, ya, aku ada. Aku tidak pernah meninggalkanmu, tidak sedetik pun. Jangan abaikan ini, jangan pergi. Sebab jika kamu memalingkan hatimu sekarang, kamu akan melewatkan berkat yang telah surga siapkan untuk dituangkan atas hidupmu di saat ini. Aku menarikmu lebih dekat karena ada hal-hal yang harus aku tanamkan dalam hatimu. Hal-hal yang akan membentuk langkahmu, menyembuhkan luka-lukamu, dan membuka apa yang telah tertutup begitu lama. Pesan ini hidup dengan kehadiranku. Ia membawa napas surga dan ia milikmu. Kamu tidak bisa memperlakukannya dengan sembarangan. Jangan biarkan kebisingan di sekitarmu, gangguan pikiranmu, atau bisikan keraguan menarikmu pergi. Tinggallah, dengarkan, dan terimalah. Ini mendesak karena saat ini sudah tiba. Kamu berdiri di ambang sebuah pintu, di titik balik yang tidak akan datang lagi dengan cara yang sama. Aku memanggilmu dengan suara kekekalan, dengan otoritas juru selamatmu, dan dengan kasih seorang Bapa yang tidak akan membiarkanmu hanyut lebih jauh tanpa kebenaran dan pengharapan diucapkan atasmu. Anakku, ini tidak bisa menunggu. Ini untukmu sekarang juga. Anakku yang terkasih, mendekatlah sekarang karena aku ingin kamu merasakan bobot kata-kataku. Aku tidak berbicara dari kejauhan. Aku bukan suara yang bergema jauh di langit. Aku dekat, lebih dekat dari napasmu sendiri, lebih dekat dari detak jantungmu. Aku telah berjalan bersamamu melalui setiap lembah yang gelap, setiap badai yang terasa terlalu kuat untuk ditanggung, dan setiap malam yang sunyi ketika kamu merasa benar-benar sendirian. Aku ada di sana. Aku selalu ada di sana. Mungkin kamu tidak merasakan kehadiranku, tetapi aku tidak pernah meninggalkanmu, tidak sedetik pun. Aku melihatmu pada malam-malam, ketika air mata jatuh diam-diam membasahi bantalmu, ketika tubuhmu lelah, tetapi pikiranmu tidak mau beristirahat. Aku mendengar tangisan yang kamu bisikkan dalam kegelapan, kata-kata yang bahkan tidak bisa kamu ungkapkan sepenuhnya karena hatimu terlalu berat untuk bersuara. Aku mengumpulkan setiap air mata. Aku mencatat setiap helaan napas, dan aku membawa setiap doa yang tidak terucapkan ke takhta surga. Mungkin kamu pikir tidak ada yang memperhatikan, tetapi aku memperhatikan. Mungkin
Mungkin kamu merasa tangisanmu lenyap begitu saja, tetapi semua itu sampai kepadaku dan tidak pernah aku abaikan. Apakah kamu ingat saat-saat ketika kamu merasa ditinggalkan? Ketika kamu mempertanyakan, apakah aku peduli? Ketika kamu bahkan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar ada? Anakku, aku ada tepat di sisimu, menopangmu ketika kekuatanmu habis. Akulah alasan kamu berhasil melewati malam-malam yang hampir membuatmu hancur. Akulah tangan yang tak terlihat yang menstabilkanmu ketika kamu terlalu lemah untuk terus berdiri. Akulah bisikan yang mengatakan kepadamu untuk mencoba lagi ketika seluruh dirimu ingin menyerah. Kamu tidak selamat karena kamu kuat. Kamu selamat karena aku bersamamu, menggendongmu ketika kamu tidak lagi mampu menopang dirimu sendiri. Kamu tidak terlupakan. Apakah kamu mengerti itu? Sejak sebelum dunia dijadikan, sebelum fondasi bumi diletakkan, aku sudah mengenal namamu. Aku membentukmu dengan tanganku sendiri, merancang setiap detail dirimu dengan penuh kehendak dan kasih. Aku menanamkan karunia-karunia dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain dengan cara yang sama. Aku menjadikanmu unik, dipilih, dikhususkan untuk sebuah tujuan yang hanya bisa kamu penuhi. Kamu tidak pernah menjadi kecelakaan, tidak pernah diabaikan, tidak pernah tidak berarti. Bahkan ketika dunia mencoba memberikan label padamu, ketika orang-orang salah memahaminya, ketika suara-suara di sekitarmu mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, aku mengucapkan kata yang lebih keras atasmu. Milikku, anakku, kamu adalah sukacita terbesarku. Aku telah memanggil kamu sebagai yang terkasih. Aku telah mengklaimmu sebagai milikku. Aku telah mengawasimu sejak saat kamu menghirup napas pertamamu hingga detik ini. Setiap detail hidupmu penting bagiku. Momen-momen sukacita, momen-momen kesedihan, kemenangan, kegagalan, pertanyaan-pertanyaan, dan ketakutan-ketakutan. Tidak ada satu bagian pun dari dirimu yang luput dari pandanganku. Kamu sepenuhnya terlihat, kamu sepenuhnya dikenal, dan kamu sepenuhnya dikasihi. Aku tahu pertempuran-pertempuran yang telah kamu hadapi yang tidak diketahui orang lain. Aku tahu luka-luka yang kamu pikul jauh di dalam dirimu, tersembunyi dari dunia, tertutupi di balik senyuman yang dipercaya orang lain, tetapi yang tidak pernah benar-benar sampai ke matamu. Aku tahu kekecewaan yang telah kamu tanggung, pengkhianatan yang begitu dalam sehingga kamu bertanya-tanya, apakah kamu akan pernah bisa mempercayai lagi? Musim-musim sunyi ketika kamu memohon jawaban kepadaku dan yang kamu dengar hanyalah keheningan. Aku tahu semuanya dan aku tidak pernah berpaling. Aku tidak pernah menghakimimu atas keraguanmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu dalam kelemahanmu. Sebaliknya, aku semakin mendekat. Aku membungkuk untuk mengangkatmu, bahkan ketika kamu tidak mengenali tanganku yang ada padamu. Kasihku kepadamu tidak rapuh. Kasihku tidak terguncang oleh kegagalanmu dan tidak berubah ketika kamu tersandung. Aku telah melihat hari-hari terburukmu dan aku tetap mengasihimu. Aku telah menyaksikanmu jatuh dan bukannya pergi. Aku meraihmu untuk membangkitkanmu kembali.
Kamu tidak bisa mengusirku dengan kehancuranmu. Kamu tidak bisa mengenyahkanku dengan ketidaksempurnaanmu. Kasihku lebih kuat dari rasa malumu, lebih besar dari penyesalanmu, lebih dalam dari ketakutanmu. Tidak ada yang telah kamu lakukan, dan tidak ada yang akan pernah kamu lakukan yang dapat memisahkan kamu dari kasihku. Kamu pernah bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar dipilih? Apakah aku benar-benar dikasihi Allah? Apakah Dia sungguh-sungguh peduli kepada seseorang seperti aku? Dan jawabanku kepadamu sederhana dan tidak berubah. Ya, 1000 kali ya. Aku memilihmu sebelum kamu memilihku. Aku mengasihimu sebelum kamu bahkan mengenal namaku. Aku telah menetapkan kasihku atasmu sebelum dunia pernah mencoba mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak layak. Kasihku tidak didasarkan pada penampilanmu. Kasihku tidak naik dan turun, tergantung pada seberapa baik menurutmu kamu melakukan segalanya. Kasihku tetap tidak berubah, kekal. Aku mengasihimu karena aku adalah kasih, dan karena kamu adalah milikku. Ketika kamu hancur, aku mengasihimu. Ketika kamu tersesat, aku mencarimu. Ketika kamu lelah, aku menggendongmu. Ketika kamu ragu, aku tetap setia. Tidak sekalipun aku membalikkan punggungku kepadamu, dan aku tidak akan pernah melakukannya. Perjanjianku denganmu dimeteraikan dengan darah yang aku tumpahkan di kayu salib untuk keselamatanmu. Itu bukan hanya untuk umat manusia secara umum, itu untukmu secara pribadi, secara individu. Aku menanggung rasa sakitmu, dosamu, rasa malumu, sehingga kamu tidak perlu lagi memikulnya sendiri. Jangan lupakan ini. Anakku, kamu sangat berharga bagiku, dan masih begitu hingga sekarang. Bahkan saat ini, saat kamu mendengar kata-kata ini, aku berbisik kepada rohmu, mengingatkanmu bahwa kamu bukan sekadar satu wajah di antara kerumunan. Kamu adalah hartaku, kesenangan hatiku, orang yang aku nyanyikan dengan sukacita. Surga bersukacita atas hidupmu, karena kamu sangat berharga bagiku. Aku telah mengukir namamu pada telapak tanganku. Aku telah menuliskan kisahmu dalam kekekalan. Kamu mungkin merasa diabaikan oleh orang lain, tetapi tidak sekalipun kamu pernah diabaikan olehku. Kamu selalu ada di hadapan mataku, selalu ada dalam pikiranku, selalu ada dalam hatiku. Ketika malam terasa panjang dan kamu merasa tidak terlihat, aku melihatmu. Ketika kamu memanjatkan doa-doa yang kamu pikir terlalu kecil untuk aku perhatikan, aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kamu memasuki ruangan di mana tidak ada yang mengakui kehadiranmu, aku mengelilingimu dengan kehadiranku. Kamu tidak pernah tidak terlihat bagiku. Kamu selalu terlihat, selalu dikenal, selalu dikasihi. Dan aku perlu kamu mengetahui kebenaran ini sekarang dengan dalam dan tidak tergoyahkan. Kamu dipilih. Dari semua orang di dunia ini, aku telah meletakkan tanganku atasmu. Kamu dilahirkan untuk masa seperti ini.
Kamu memiliki takdir yang tertulis dalam kitabku, sebuah jalan yang telah disiapkan untukmu, yang tidak bisa dijalani orang lain. Orang lain mungkin mencoba mengambil tempatmu. Orang lain mungkin mencoba meniru panggilanmu, tetapi tidak ada yang bisa memenuhi apa yang secara unik telah aku rancang untukmu. Kamu adalah bejana pilihanku, dan aku akan memakaimu dengan cara-cara yang bahkan akan membuatmu sendiri terheran-heran. Jadi, jangan meremehkan perjalananmu. Jangan melihat bekas lukamu sebagai tanda kegagalan. Itu adalah tanda-tanda kelangsungan hidup. Bukti bahwa kamu telah melewati api dan tidak habis terbakar, bahwa kamu telah melewati badai dan tidak tenggelam. Setiap pertempuran yang kamu hadapi sedang membentukmu. Setiap musim sunyi mengajarkanmu untuk percaya. Setiap penundaan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak ada yang terbuang percuma. Tidak satu air mata pun, tidak satu helaan napas pun, tidak satu malam pun dalam kesakitan yang tidak bermakna. Semuanya telah ditenun menjadi permadani kisahmu, dan aku akan memakainya untuk kebaikanmu. Aku tahu kamu masih bertanya-tanya apakah doa-doamu berarti. Kamu memanjatkannya dengan pelan, tidak yakin apakah bisa menembus langit-langit kamarmu. Tetapi dengarkan aku dengan jelas. Setiap doa telah sampai ke takhtaku. Setiap kata yang diucapkan dalam iman, bahkan ketika kamu ragu, telah didengar. Aku tidak mengabaikan tangisan anak-anakku. Aku mendekatkan telingaku ke suaramu, dan aku merespons dalam waktuku yang sempurna. Mungkin ada saat-saat di mana kamu belum bisa melihat jawabannya, tetapi aku sedang bergerak. Aku sedang bekerja. Aku sedang mengatur hal-hal di luar pemahamanmu. Percayalah bahwa doa-doamu tidak pernah sia-sia. Kamu tidak terlupakan, anakku. Kamu tidak pernah terlupakan. Sejak saat kamu dikandung, aku sudah mengenalmu. Aku telah menghitung setiap helai rambutmu. Aku mengetahui setiap pikiran sebelum kamu memikirkannya, setiap kata sebelum keluar dari bibirmu. Aku mengetahui keinginan terdalam hatimu, bahkan yang belum berani kamu ucapkan, dan aku bergembira atasmu. Kamu adalah biji mataku, sukacita yang ada di hadapanku, orang yang tidak akan pernah aku tinggalkan. Jadi, tegakkanlah kepalamu, lepaskan dirimu dari kebohongan-kebohongan yang mengatakan sebaliknya. Tolak bisikan-bisikan yang mengatakan kamu tidak layak, tidak dikasihi, atau ditinggalkan. Aku sedang menyatakan kebenaran kepadamu sekarang, dan kebenaranku lebih kuat dari setiap kebohongan. Kamu dikasihi dengan kasih yang kekal. Kamu dipilih, dikhususkan, dan dipanggil dengan namamu. Kamu tidak pernah sendirian, dan kamu tidak terlupakan, anakku yang berharga. Sekarang aku akan berbicara ke kedalaman jiwamu yang paling dalam, ke tempat-tempat yang kamu sembunyikan dari orang lain, dan bahkan yang kamu coba sembunyikan dari dirimu sendiri. Aku tahu beban yang telah kamu pikul, keletihan yang telah merasuk ke tulang-tulangmu, dan pertanyaan-pertanyaan yang bergema dalam pikiranmu ketika malam terasa panjang dan kesunyian menyelimutimu. Aku tahu kesepian yang terkadang mencengkeram hatimu
rasa sakit akibat pengkhianatan yang masih bertahan seperti luka yang belum sembuh, dan doa-doa yang telah kamu panjatkan yang seolah-olah jatuh tanpa jawaban ke dalam kehampaan. Aku tahu keraguan yang berbisik, sudahkah ia melupakan aku? Sudahkah ia memalingkan wajahnya? Dan aku katakan kepadamu sekarang dengan segala otoritas dan segala kelembutan, aku melihat semuanya, aku mendengar semuanya, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Apakah kamu ingat saat-saat ketika hatimu hancur dalam diam? Ketika kamu tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis sendirian di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Aku ada di sana, di tempat tersembunyi itu. Aku merasakan setiap getaran jiwamu. Aku mendengar setiap tangisan, bahkan yang terlalu menyakitkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kamu pikir tidak ada yang memperhatikan badai yang berkecamuk di dalam dirimu, aku memperhatikan. Ketika kamu merasa tidak terlihat dalam penderitaanmu, aku sedang menatap kepadamu dengan perhatian yang tidak pernah terputus. Anakku, aku tidak absen. Aku menopangmu, bahkan ketika tanganmu terlalu lemah untuk berpegangan kepadaku. Dan ya, aku melihat pengkhianatan-pengkhianatan itu. Aku melihat ketika mereka yang kamu percayai berpaling, ketika kata-kata yang seharusnya menghibur menjadi senjata yang tajam melawanmu. Aku melihat ketika janji-janji diingkari, ketika teman-teman meninggalkanmu, ketika kasih yang kamu berikan tidak dikembalikan. Aku merasakan perihnya bersamamu. Aku berdiri di sisimu ketika hatimu retak di bawah beban penolakan. Kamu bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Dan jawabanku adalah ini, itu tidak pernah untuk menghancurkanmu, tidak pernah untuk merendahkan nilaimu, tidak pernah untuk menghukummu. Itu adalah untuk menyingkapkan siapa yang benar-benar layak berada di sisimu, dan untuk memurnikan harta yang ada dalam dirimu yang tidak bisa dicuri oleh pengkhianatan. Kamu lebih kuat dari kebohongan-kebohongan yang diucapkan melawanmu. Kamu lebih besar dari luka-luka yang ditimbulkan orang lain. Kamu adalah milikku, dan tidak ada pengkhianatan yang dapat mengubah itu. Aku melihat ketika kamu berdoa dengan putus asa, memohon jawaban yang tampaknya tidak kunjung datang. Ketika kamu memohon kesembuhan, pertolongan, kejelasan, dan langit seolah-olah diam 1000 bahasa. Aku tahu betapa beratnya keheningan itu. Aku tahu frustrasi yang menumpuk dalam rohmu ketika hari-hari berubah menjadi bulan-bulan dan bulan-bulan menjadi tahun-tahun tanpa terobosan yang terlihat. Aku tahu malam-malam ketika kamu berbisik, Tuhan, sudahkah Engkau melupakan aku? Sudahkah Engkau berpaling? Apakah aku berbicara ke dalam kekosongan? Dan aku katakan kepadamu sekarang dengan pasti, aku tidak pernah mengabaikanmu. Aku tidak pernah berpaling. Setiap doa sampai kepadaku. Setiap kata menyentuh hatiku. Penundaan bukanlah pengabaian. Keheningan bukanlah penolakan. Penantian bukan hukuman, melainkan persiapan. Pikirkanlah benih yang ditanam jauh di dalam tanah. Bagi mata yang memandang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi di bawah tanah, kehidupan sedang terbentuk. Akar-akar sedang menyebar. Fondasi-fondasi sedang dibangun. Dan pada musimnya,
Benih itu akan menembus permukaan dan mengungkapkan keindahannya. Itulah yang aku lakukan dalam dirimu. Sementara kamu pikir tidak ada yang berubah, aku sedang memperkuat akar-akarmu, membangun karaktermu, dan mempersiapkanmu untuk menanggung bobot dari apa yang telah aku takdirkan untukmu. Jika aku telah memberikanmu segala sesuatu yang kamu minta pada saat kamu memintanya, itu tidak akan menjadi berkat yang kamu rindukan. Itu akan menjadi beban yang belum bisa kamu pikul. Aku terlalu mengasihimu untuk memberikannya terlalu cepat. Itu akan menghancurkanmu. Jadi aku membuatmu menunggu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Dan ya, aku melihat keraguanmu. Aku melihat ketika kamu mempertanyakan kasihku, ketika kamu bertanya-tanya apakah aku benar-benar memanggil kamu, ketika kamu berbisik, mungkin aku tidak layak. Mungkin ia sudah beralih ke orang lain. Aku melihat ketika kamu merasa iman tergelincir dari tanganmu seperti pasir, ketika kamu berpegang pada pengharapan, tetapi rasanya seolah-olah semakin memudar. Dan tetap saja, aku tidak menghukummu. Aku tidak memalingkan wajahku. Sebaliknya, aku mendekat. Aku membisikkan kebenaran ke dalam hatimu yang lelah. Aku melindungimu ketika imanmu lemah. Bahkan ketika kamu meragukanku, aku tidak pernah meragukan kamu. Bahkan ketika kamu menjauh, aku tetap tinggal. Bahkan ketika cengkeramanmu melemah, aku memelukmu lebih erat. Cobaan-cobaanmu bukan hukuman. Aku bukan seorang bapa yang kejam yang bergembira melihat anak-anaknya menderita. Aku tidak merasa senang dengan air matamu, tidak merasa puas dengan rasa sakitmu. Hatiku turut merasakan sakitmu, mataku turut menangis bersamamu. Rohku turut menanggung kesedihanmu, tetapi aku membiarkan badai-badai itu, keheningan itu, pertempuran-pertempuran itu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Aku membiarkannya, sehingga ketika api menyala, ia akan memurnikanmu seperti emas. Sehingga ketika angin menderu, akar-akarmu akan semakin dalam, menancap ke dalam diriku. Sehingga ketika musuh mencoba menghancurkanmu, kamu akan bangkit dengan kekuatan yang hanya bisa datang dari kehadiranku dalam dirimu. Kamu pernah bertanya-tanya mengapa perjalananmu begitu berat? Mengapa jalan yang kamu tempuh dipenuhi rintangan? Mengapa bebannya terasa tak tertanggungkan? Dan sekarang aku katakan kebenaran kepadamu, karena aku sedang membangun sesuatu yang kekal dalam dirimu. Aku sedang membuang apa yang tidak bisa bertahan. Aku sedang menyingkirkan hal-hal dangkal yang tidak bisa membawamu ke dalam takdirmu. Aku sedang menempa ketangguhan dalam dirimu, mengajarmu ketekunan, dan membangkitkan iman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi beristirahat dengan aman dalam siapa aku. Kamu bukan orang yang sama seperti sebelum cobaan-cobaan itu dimulai. Kamu lebih kuat, kamu lebih bijaksana, kamu lebih murni. Dan meskipun bekas luka-luka itu masih ada, bekas luka-luka itu bersinar sebagai tanda-tanda kemenangan, pengingat bahwa kamu bertahan dan menang. Anakku,
Aku tidak pernah meninggalkanmu, tidak sedetik pun. Bahkan ketika kamu pikir aku diam, aku berbicara melalui keheningan. Bahkan ketika kamu pikir aku tidak ada, aku lebih dekat dari sebelumnya. Bahkan ketika kamu pikir aku telah meninggalkanmu, aku sedang menggendongmu. Aku berjalan bersamamu melewati lembah. Aku melindungimu dari kehancuran. Aku menahan badai-badai yang akan meludeskan kamu. Kamu tidak melihat bahaya-bahaya tak terhitung yang aku singkirkan. Anak-anak panah musuh yang aku cegah. Perangkap-perangkap yang disiapkan untukmu, yang aku hancurkan sebelum kamu sempat tersandung ke dalamnya. Kamu tidak melihat cara-cara aku menopangmu ketika kamu merasa sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi aku ada di sana, selalu ada di sana. Rasa sakit yang kamu pikul tidak terbuang percuma. Kesepian itu telah mengukir ruang dalam hatimu untuk keintiman yang lebih dalam denganku. Pengkhianatan itu telah membuka matamu untuk mengenali siapa yang benar-benar memihakmu dan siapa yang tidak. Doa-doa yang belum terjawab telah meregangkan imanmu dan memposisikanmu untuk menerima mukjizat yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Keraguan-keraguan itu telah merendahkan hatimu, mengingatkanmu bahwa kekuatanmu bukan ada pada dirimu sendiri, tetapi ada padaku. Semuanya telah bekerja bersama-sama untuk kebaikanmu, meskipun kamu tidak bisa melihatnya pada saat itu. Jadi, dengarkan aku dengan jelas sekarang. Cobaan-cobaan itu bukan hukuman, melainkan persiapan. Kamu tidak sedang didiskualifikasi. Kamu sedang dimurnikan. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diperlengkapi. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang disiapkan untuk hal-hal yang lebih besar dari yang pernah kamu lihat sebelumnya. Ketika kamu merasa tidak layak, aku menyatakanmu terpilih. Ketika kamu merasa terlupakan, aku membisikkan namamu. Ketika kamu merasa hancur, aku menyebutmu utuh. Ketika kamu merasa kalah, aku mengangkatmu ke dalam kemenangan. Jangan melihat musim-musim lalumu sebagai tahun-tahun yang terbuang. Itu telah menjadi fondasi bagi apa yang akan aku lakukan. Kamu sedang memasuki babak baru, dan rasa sakit yang dulu mengancam untuk menghancurkanmu akan menjadi kesaksian yang mengangkatmu lebih tinggi. Anakku yang terkasih, kamu telah memikul salibmu melewati lembah-lembah air mata, tetapi sekarang kamu akan melihat kebangkitan. Kamu telah menanggung malam itu, tetapi fajar sudah menyingsing. Kamu telah selamat melewati padang gurun, dan tanah yang dijanjikan ada di depanmu. Jangan meremehkan perjuangan itu, karena ia telah menuliskan kekuatan ke dalam jiwamu. Jangan meremehkan penantian itu, karena ia telah menyelaraskan hatimu dengan hatiku. Dan jangan meremehkan bekas luka-luka itu, karena itu adalah bukti dari pertempuran yang kamu jalani denganku di sisimu. Jadi, angkatlah matamu, anakku. Kamu tidak terlupakan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu tidak dikasihi. Aku telah bersamamu di setiap musim, dan aku bersamamu sekarang. Apa yang dulu menjadi kesedihan akan berubah menjadi sukacita. Apa yang dulu menjadi penundaan akan berubah menjadi pemenuhan. Apa yang dulu menjadi cobaan akan berubah menjadi kesaksian.
Aku tidak pernah meninggalkanmu, dan aku tidak akan pernah melakukannya. Anakku yang terkasih, setelah aku mengingatkanmu akan kehadiranku dan menunjukkan kepadamu bahwa perjuanganmu tidak sia-sia, aku harus memanggilmu kepada sesuatu yang mendesak. Ini bukan saatnya untuk bersikap santai. Ini bukan saatnya untuk hanyut dalam gangguan atau membiarkan hatimu mengembara. Aku berbicara kepadamu dengan otoritas kekekalan, dan jika kamu berpaling sekarang, jika kamu mengabaikan kata-kata ini sebagai sekadar momen biasa, kamu mungkin akan melewatkan apa yang telah aku persiapkan khusus untuk jam ini dalam hidupmu. Kamu telah meminta tanda kepadaku berulang kali. Kamu telah berdoa, Tuhan, tunjukkan kepadaku bahwa Engkau bersamaku. Tunjukkan kepadaku bahwa Engkau mendengarku. Tunjukkan kepadaku bahwa Engkau belum melupakanku. Dan aku sedang menjawab sekarang. Saat ini, kata-kata ini adalah tanda yang kamu cari. Tetapi aku harus memperingatkanmu, jika kamu mengabaikannya, jika kamu pergi meninggalkannya, jika kamu membiarkan keraguan atau gangguan mencurinya, kamu akan menunda berkat yang telah dilepaskan dari surga. Ini adalah persimpangan sakral dalam perjalananmu. Jika kamu memilih untuk tetap tinggal, untuk mendengarkan, untuk menjaga kata-kata ini dengan erat, kamu akan melangkah ke dalam terobosan. Tetapi jika kamu mengabaikannya, kamu akan berjalan melewati apa yang telah aku persiapkan. Anakku, kamu tidak memahami betapa pentingnya saat ini. Surga telah mengaturnya jauh sebelum kamu bahkan berpikir untuk meminta. Malaikat-malaikat telah ditempatkan, pintu-pintu telah dibuka, rantai-rantai siap untuk jatuh. Tetapi kamu harus menerima firman ini dengan iman dan dengan fokus. Jangan biarkan musuh membisikkan kebohongan di telingamu sekarang. Jangan biarkan dia mengatakan kepadamu bahwa ini hanya kebetulan, hanya pesan biasa. Ia tahu kebenarannya. Ia tahu bahwa jika kamu menerima firman ini dan berpegang teguh padanya, benteng-benteng yang telah ia bangun dalam hidupmu akan runtuh. Itulah mengapa ia akan mencoba mengalihkan perhatianmu, mengapa ia akan mencoba membuatmu meragukan dan mengabaikan semua ini. Lawanlah dia. Jaga saat ini sebagai yang kudus. Ada saat-saat tertentu yang mengubah seluruh arah hidupmu, dan inilah salah satunya. Kamu mungkin belum sepenuhnya melihatnya sekarang, tetapi ketika kamu menyerahkan perhatianmu kepadaku, ketika kamu bersandar pada kata-kataku, kamu akan menoleh ke belakang dan melihat saat ini sebagai titik balik. Jangan memperlakukannya dengan sembarangan. Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Arahkan hatimu kepadaku. Pikirkanlah bagaimana umatku berbaris mengelilingi tembok-tembok Yerikho. Selama 6 hari mereka tidak mendengar apa-apa, tidak melihat perubahan apapun. Namun aku memerintahkan mereka untuk tetap fokus, berjalan dalam diam, menaati tanpa gangguan. Pada hari ke-7, ketika mereka berseru dengan satu suara, tembok-tembok itu langsung runtuh. Bagaimana jika mereka lelah dan menyerah pada hari ke-6? Bagaimana jika mereka terdistraksi dan pergi sebelum seruan terakhir? Mereka akan melewatkan mukjizat mereka. Anakku, saat ini seperti hari ke-7 itu. Tembok-tembok yang selama ini berdiri tegak dalam hidupmu,
Rintangan-rintangan yang tampaknya tidak bisa bergerak akan segera runtuh, tetapi hanya jika kamu tetap tinggal sampai akhir. Hanya jika kamu tetap hadir dalam pertemuan ilahi ini. Aku sedang melepaskan terobosan dalam jam ini. Kamu mungkin belum melihatnya, tetapi bahkan saat kamu mendengarkan, rantai-rantai sedang dipatahkan. Ketakutan sedang melepaskan cengkeramannya. Kutub-kutub turun-temurun sedang melemah. Malaikat-malaikat sedang bergerak atas perintahku untuk memposisikanmu bagi berkat yang telah tertunda. Jangan berpaling. Jangan melewatkan ini. Apa yang sedang terjadi sekarang bukanlah sesuatu yang akan terulang dengan cara yang sama. Inilah saatmu, pengaturan ilahimu, waktu yang telah ditetapkan. Ingatlah orang yang berbaring di tepi kolam Bethesda. Ia menunggu selama 38 tahun untuk disembuhkan. Namun ketika aku datang kepadanya, aku bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jika ia berpaling pada saat itu, jika ia mengabaikan pertanyaanku, ia akan melewatkan mukjizat yang berdiri tepat di hadapannya. Aku bertanya kepadamu sekarang, anakku, maukah engkau menjadi utuh? Maukah engkau mendapatkan kesembuhan, terobosan, dan pembebasan yang selama ini kamu doakan? Maka tinggallah bersamaku. Dengarkan dengan seksama. Jangan biarkan saat ini berlalu begitu saja. Aku tahu musuh telah mencoba meyakinkanmu bahwa tidak ada yang berubah, bahwa doa-doamu jatuh tanpa hasil, bahwa kamu ditakdirkan untuk tetap di tempat kamu berada. Tetapi aku katakan kepadamu dengan otoritas, saat kamu benar-benar menerima firman-Ku dan bertindak berdasarkan itu, segalanya berubah. Ini bukan semangat yang kosong. Ini bukan angan-angan belaka. Ini adalah kenyataan surga yang menyerbu masuk ke dalam hidupmu. Tetapi kamu harus memilih untuk mempercayainya. Kamu harus memilih untuk menerimanya. Perhatikanlah berapa kali kamu meminta petunjuk kepadaku dan merasa seolah-olah aku diam. Namun di sini aku ada sekarang berbicara langsung kepadamu, menuangkan kebenaran ke dalam rohmu. Jangan mengeraskan hatimu. Jangan biarkan suara keraguan menenggelamkan apa yang aku katakan. Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan kebetulan semata. Ini adalah aku. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan menunda apa yang telah aku tuliskan dalam kisahmu. Aku harus memperingatkanmu. Ada bahaya dalam gangguan. Ketika kamu membiarkan kebisingan dunia mengalahkan suaraku, kamu kehilangan kejernihan yang aku berikan. Ketika kamu terburu-buru melewati ketenangan, kamu melepaskan damai yang aku tuangkan. Ketika kamu memperlakukan firman-Ku sebagai sesuatu yang bisa diabaikan, kamu memutus dirimu dari kuasa yang dibawanya. Anakku, jangan lakukan ini. Jangan biarkan musuh merampok jam ini darimu. Aku lebih suka fokus. Jaga perhatianmu. Saat ini adalah kudus. Ingatlah Marta yang sibuk dengan banyak pekerjaan, sementara Maria duduk di kakiku dan mendengarkan. Marta terganggu, tetapi Maria mendapat bagian yang lebih baik. Jangan seperti Marta sekarang. Jangan biarkan kesibukan hidup menarikmu pergi. Jadilah seperti Maria. Duduklah di kakiku. Dengarkan dengan seluruh hatimu. Karena bagian yang aku berikan kepadamu sekarang
tidak bisa diambil. Aku katakan lagi kepadamu, ini mendesak. Terobosan yang telah lama kamu doakan sedang melayang-layang di atasmu, siap untuk dilepaskan. Itu membutuhkan perhatianmu, imanmu, kesediaanmu untuk tetap tinggal. Jangan melewatkan ini. Jangan pergi. Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Aku sedang berbicara langsung kepadamu. Dan jika kamu menerimaku sekarang, kamu akan melihat apa yang selama ini kamu nantikan. Kamu pernah menangis, Tuhan, kirimkan aku sebuah tanda. Inilah tandamu. Kamu pernah memohon, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Aku sedang berbicara. Kamu pernah bertanya, Tuhan, tunjukkan kepadaku bahwa Engkau masih bersamaku. Aku sedang menunjukkannya kepadamu sekarang. Jangan abaikan ini. Jangan semencerikil penjelasan lain. Jangan biarkan ketidakpercayaan membutakanmu terhadap apa yang sedang terjadi. Kamu berdiri tepat di saat yang kamu doakan untuknya. Mengabaikannya berarti memunggungi jawaban yang telah kamu cari. Anakku yang terkasih, perlakukanlah firman ini seperti harta karun. Jagalah seperti sebuah benih. Biarkan ia berakar dalam hatimu. Jangan biarkan burung-burung gangguan menyambarnya pergi. Jangan biarkan duri-duri keraguan mencekiknya. Biarkan ia tumbuh. Biarkan ia berbuah. Karena apa yang kamu pegang teguh sekarang akan menghasilkan panen yang tidak bisa kamu bayangkan. Maka aku memanggil kamu lagi. Tinggallah, dengarkan, terimalah. Jangan melewatkan ini. Jangan berjalan pergi dari berkat yang sedang terungkap, bahkan sekarang. Aku ada di sini, dan aku sedang berbicara. Inilah saatmu. Inilah tandamu. Dan jika kamu tetap bersamaku, kamu tidak akan pergi dengan cara yang sama seperti kamu datang. Anakku yang terkasih, karena kamu telah memilih untuk tetap tinggal, karena kamu telah mendekat dan menerima kata-kataku dengan hormat, sekarang aku membuka kepadamu harta dari janji-janjiku. Dengarkan aku dengan jelas, karena aku tidak berbicara dalam teka-teki. Aku berbicara dengan kepastian, dan apa yang aku nyatakan tidak bisa dibatalkan. Inilah saat terobosan, dan dimulai sekarang. Rantai-rantai yang telah mengikatmu begitu lama sedang dipatahkan. Beban-beban yang tidak terlihat yang menekan hatimu. Siklus-siklus yang tampak tidak berakhir, pola-pola ketakutan dan keputusasaan yang terus berulang, semuanya sedang hancur berkeping-keping di bawah kuasa kehadiranku. Kamu tidak akan hidup terikat lebih lama lagi, sebab di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, dan aku sedang melepaskan kemerdekaan itu atasmu. Suara-suara rasa malu yang mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak cukup baik sedang dibungkam. Rantai-rantai rasa bersalah yang mencoba mengikatmu pada masa lalumu sedang jatuh. Kebohongan-kebohongan musuh yang mengatakan kamu tidak akan pernah bebas sedang runtuh. Anakku, kamu sedang melangkah ke dalam kebebasan. Kamu sedang berjalan menuju hari yang baru. Pintu-pintu yang dulu tertutup sedang terbuka di hadapanmu. Aku tahu kamu mengetuk dan tidak mendengar apa-apa. Aku tahu kamu mencoba lagi dan lagi hanya untuk menemukan penolakan, penundaan, dan kekecewaan. Tetapi dengarkan aku.
Pintu-pintu itu tertutup karena belum waktunya. Kamu pikir aku melupakanmu, tetapi aku sedang mempersiapkanmu. Kamu pikir aku meninggalkanmu, tetapi aku sedang menyelaraskan apa yang tidak bisa kamu lihat. Sekarang, di musim ini, pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun sedang terbuka lebar. Peluang-peluang yang tidak pernah kamu bayangkan sedang ditempatkan di hadapanmu. Koneksi-koneksi yang tampak mustahil sedang diatur. Aku membuat jalan di mana tidak ada jalan. Aku lakukan apa yang hanya bisa aku lakukan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu dengan pasti, inilah tanganku. Kesembuhan sudah dekat. Kesembuhan bagi tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu. Aku melihat penyakit yang telah menyiksamu, rasa sakit yang telah bertahan lama, diagnosis yang membuatmu takut akan masa depan. Tetapi, anakku, akulah penyembuhmu. Aku menanggung bilur-bilur di punggungku untuk kesembuhanmu. Bahkan sekarang, kuasaku sedang bergerak dalam dirimu. Pemulihan sedang dilepaskan ke setiap sel, setiap organ, setiap bagian dari dirimu yang telah diserang. Jangan takut. Jangan menyerah pada keputusasaan. Ini bukan akhir bagimu. Ini adalah awal yang baru. Tetapi kesembuhan yang aku bawa bukan hanya secara jasmani. Aku sedang menyembuhkan pikiranmu dari siksaan kecemasan, depresi, dan ketakutan. Malam-malam ketika pikiran tidak membiarkanmu beristirahat, ketika rasa takut mencengkeram dadamu, ketika keputusasaan berbisik bahwa tidak ada gunanya mencoba lagi, semuanya sudah aku lihat. Dan sekarang aku berbicara damai kepada pikiranmu. Tenanglah, terimalah ketenanganku. Aku sedang memutus siklus siksaan. Aku sedang meredakan badai di dalam dirimu. Mulai dari hari ini, damai akan menjadi bagianmu. Aku juga sedang menyembuhkan hatimu. Pengkhianatan, kehilangan, kekecewaan yang membekaskan luka begitu dalam, itu tidak akan lagi mendefinisikan dirimu. Aku sedang menuangkan minyak di atas luka-lukamu, memulihkan tempat-tempat yang terasa hancur melampaui perbaikan. Aku sedang menjadikanmu utuh kembali. Kepahitan yang mencoba berakar sedang dicabut. Ketidakmaafan yang membebani jiwamu sedang diangkat. Aku sedang memberikanmu anugerah untuk melepaskan, kekuatan untuk memaafkan, dan keberanian untuk melangkah maju bebas dari masa lalu. Kamu dikasih lagi berjalan di bawah bayang-bayang kemarin. Kamu akan berjalan dalam cahaya kebaruan. Anakku, aku tidak hanya memulihkan apa yang hilang, aku juga melipat gandakannya. Dalam hubungan-hubunganmu, di mana ada jarak, aku akan membawa rekonsiliasi. Di mana ada kesepian, aku akan membawa persahabatan. Di mana ada kehancuran, aku akan membawa kesatuan. Percayakan kepadaku untuk memperbaiki apa yang tidak bisa kamu perbaiki. Percayakan kepadaku untuk menyelaraskan hati-hati, melembutkan yang mengeras, menyatukan kembali apa yang musuh coba cerai-beraikan. Dalam hal keuanganmu, aku sedang membuka aliran-aliran kelimpahan. Kekurangan yang kamu alami bukan selamanya. Pintu-pintu kesempatan yang tertutup bukan kata akhir. Aku sedang melepaskan kasih karunia atasmu.
Aku sedang mendatangkan pertambahan di mana ada pengurangan, kelimpahan di mana ada kekurangan. Aku sedang mengajarkanmu untuk mempercayaiku sebagai pemeliharamu, untuk melihat bahwa akulah yang melipat gandakan yang sedikit dan membuatnya cukup. Seperti aku memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan, demikianlah aku akan mengambil apa yang kamu miliki dan memperluasnya melampaui apa yang bisa kamu bayangkan. Anakku, berhentilah sejenak dari apapun yang sedang kamu lakukan.